Shalom dan selamat malam bagi seluruh keluarga besar GKRI Damai Sejahtera Batam dan GKRI Bukit Zaitun Tiban Batam. Puji Tuhan untuk malam hari ini, saudaraku, kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah malam Natal 2021. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita, sehingga saudara dan saya, kita semua sedang berada dalam bulan Desember 2021 ini. Saya percaya momen Natal 2021 adalah momen yang tepat untuk setiap kita umat-umat Tuhan yang sudah mengenal Dia untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Oleh karena itu saudara, saya selalu memperkatakan dan saya selalu berdoa, biarlah dalam ibadah malam Natal ini kita semua dari tempat kita masing-masing mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa pujian dan penyembahan, dan terlebih lagi kita semua mendapatkan isi hati Tuhan, pesan Tuhan, sesuatu yang baru melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala senior kita, Pastor Jimmy Loho. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita memulai ibadah malam Natal ini, mari saya mengajak saudara sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Kami serahkan ibadah malam Natal ini Tuhan ke dalam campur tangan-Mu Bapa. Biarlah kami semua mengalami kuasa pujian dan penyembahan. Dan terlebih lagi kami mau Bapa, kuasa firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kami, membawa hati kami untuk selalu rindu dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk beribadah bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan. Biarlah hari ini, malam ini Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau sambut Engkau Tuhan. Dan nyatalah kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sing all the saints. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Sing for you, Jesus. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Engkaulah Raja yang layak disembah, dimuliakan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Lebih lagi kita katakan, all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God
Juru selamatku Tuhan, Anak domba Engkau Yesus, Tuhan dan Raja. Yesus. Shikiri arabasha kanabasa karabahandere diarabaka. Shukurabakana mashikiri ararabasandere diarabaha. Bapa, terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu bagi setiap kami. Engkau rela turun ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi hidup kami. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita angkat tangan kita. Kita mau menyembah Dia, memasyurkan Dia, menyambut Sang Raja. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Lebih lagi kita katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Mari kita angkat tangan kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Engkau Raja, Raja damai,
sambutlah Dia. Yesus Tuhan kita, Juru Selamat Dia. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat Dia. Sambutlah Raja, oh sambutlah Dia, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat Dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat Dunia. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya pujian, penyembahan, pengagungan, bahkan mazmur kita di hadapan Tuhan sudah menjadi dupa yang harum baginya. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita selalu rindu untuk dekat dengan Dia. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Saudara dari tempat Anda masing-masing, Anda dapat mempersiapkan lilin Anda dan kita akan menyalakannya secara bersama-sama. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan untuk anugerahnya malam ini kita boleh hadir, kita boleh bertemu bersama-sama dalam acara ibadah malam Natal. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir, kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh beribadah dalam acara malam Natal. Terima kasih banyak Bapa untuk perkenanan Tuhan bagi kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hamba rindu ada pesan Tuhan yang khusus yang akan kami dengar pada malam hari ini melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba rindu Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Masing-masing kami orang tua sampai kepada anak-anak, kami menerima pesan Tuhan. Kami mendengarkan pesan Tuhan untuk kami pada malam Natal, malam hari ini. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu peristiwa penting yang dicatat dalam kitab suci ialah peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dan peristiwa ini tidak hanya dicatat dalam kitab suci, tapi juga dicatat dalam sejarah umat manusia. Oleh sebab itu, dalam pengakuan iman, di sana dikatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Mengapa nama Pontius Pilatus disebut? Karena berarti Yesus memang benar-benar pernah hidup pada zaman Pontius Pilatus memerintah. Cerita atau peristiwa kelahiran Yesus itu bukan cerita fiktif. Itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Ada di dalam sejarah umat manusia. Dan hari ini kita memperingati peristiwa tersebut pada malam Natal. Karena begitu pentingnya peristiwa ini, sehingga Allah mengutus, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Dan ayat berikutnya dikatakan, malaikat ini pergi kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah, siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Maria, katakan Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dikatakan demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Shalom, salam, engkau yang menerima karunia Tuhan, engkau yang menerima anugerah Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Dan apa responsnya Maria? Mari kita perhatikan respons Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam ini? Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat Maria 3 kali memberikan respons. Ini adalah respons Maria yang pertama. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati. Rupanya Maria punya satu sifat, dia orang yang suka merenung. Dia bertanya dalam hatinya. Dia tidak pergi kemudian tanya kepada tetangga-tetangga. Tidak. Tapi dia bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Kemudian malaikat lagi-lagi berkata kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria, engkau menerima anugerah Tuhan. Engkau memperoleh kasih karunia Allah. Ayat yang berikutnya, ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Dan hendaklah engkau menamakan dia apa? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Katakan bersama-sama Yesus. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Mari kita melihat siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus yang lahir di Bethlehem itu? Siapakah Yesus yang kita rayakan pada malam hari ini? Malaikat itu berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang berkata seperti itu? Wow, bukan Pastor Jimmy, bukan orang-orang Kristen yang berkata, tapi yang memperkatakan ini ialah malaikat. Siapa yang bilang Yesus itu anak Allah? Malaikat Gabriel yang berkata dia adalah anak Allah. Siapa yang bilang Yesus adalah anak Allah? Allah sendiri yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus adalah anak Allah. Siapa yang bilang? Bukan kita yang bilang. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Yesus adalah anak Allah. Orang yang menolak bahwa Yesus anak Allah, berarti dia menolak Allah. Orang yang menghujat berkata bahwa Yesus bukan anak Allah, berarti Anda juga menghujat Allah. Karena Allah yang berkata, ini adalah anakku yang kukasihi. Malaikat berkata, dia adalah anak, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah malam Natal. Siapakah Yesus itu? Katakan bersama saya, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sorak yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan malaikat berkata, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Tahta Daud dikaruniakan kepadanya. Dan ayat yang ke-32 berikutnya dikatakan demikian. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dia adalah raja atas keturunannya Yakub. Dia menjadi raja atas umatnya. Dan dia juga raja kita. Karena kita percaya kepada dia. Yesus adalah raja. Jadi kalau saya bertanya malam ini, siapakah Yesus itu? Katakan bersama saya, Yesus adalah raja. Amin. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan yang berikut, yang ketiga, siapakah Yesus itu? Dikatakan, ia punya kerajaan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak raja-raja yang dicatat dalam sejarah. Ada Napoleon, ada Hitler, ada Alexander Agung. Mereka lah orang yang terkenal. Tapi di mana mereka sekarang ini? Semua kerajaan mereka sudah berakhir. Tapi Yesus adalah raja sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Bahkan dikatakan dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Dia akan menghakimi umat manusia. Dia akan mengadili umat manusia. Oleh sebab itu berbahagialah kita, bersukacitalah kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Dan kita adalah umatnya. Barang kita umat pilihannya. Malam hari ini biarlah juga menjadi malam yang khusus bagi kita, untuk kita datang kepadanya, untuk kita menyembah dia, mengagungkan dia. Dia adalah raja untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Puji Tuhan. Wow. Bagaimana respons Maria? Ayat yang berikutnya dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku belum bersuami, aku masih perawan, aku belum menikah. Mana mungkin itu terjadi? Respons Maria yang kedua ialah, Maria bimbang, Maria ragu-ragu. Malaikat diutus Tuhan secara khusus untuk memberitahukan Maria. Tapi Maria bimbang, Maria ragu akan hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita pun kadang-kadang ragu, saudaraku. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara meragukan apa janji Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sebenarnya meragukan firman Tuhan. Dan saudara berkata, apa mungkin itu terjadi? Hal yang sama juga dengan Maria. Pertama Maria terkejut. Yang kedua Maria bimbang. Maria ragu-ragu. Tapi lagi-lagi malaikat berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat berkata, di kuasa Tuhan ia akan melakukan itu dalam hidupmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Tuhan, kuasa supranatural yang akan mengerjakan itu dalam hidupmu. Dan ayat yang ke-36 berkata, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ingat, Elisabet pun tadinya dia mandul. Tapi kuasa Allah yang maha tinggi itu melakukan keajaiban dalam hidupnya. Sekarang yang mandul itu, sekarang sudah mengandung. Dan ini bulan yang ke-6 bagi dia. Yang disebut mandul itu. Dan malaikat meneguhkan Maria dan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah mari kita memperhatikan apa respons Maria yang ketiga. Kata Maria, sesungguhnya akulah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang ketiga, Maria meresponi. Dia aminkan apa yang dikatakan oleh Gabriel, malaikat Gabriel. Dia percaya. Dia kata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Perkataan Gabriel yang merupakan pesan dari Tuhan untuk Maria. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Maria meresponi. Maria percaya. Maria berkata, aku hambamu, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Dan saya rindu juga. Malam ini Bapak Ibu Saudara menerima perkataan-perkataan yang merupakan pesan Tuhan untuk kita pada malam Natal ini. Mari kita perhatikan. Apa perkataan yang diyakini oleh Maria? Apa perkataan yang dipercaya oleh Maria? Dan saya memberi tema firman Tuhan malam ini ialah dari keraguan menjadi keteguhan, dari kebimbangan menjadi keyakinan. Bukankah Maria itu tadinya itu bimbang, dia ragu? Maria berkata bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi endingnya, pada akhirnya kemudian Maria berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah malam ini juga kita memiliki sikap yang sama seperti Maria. Jangan ragu. Yakinilah. Teguhkanlah hatimu. Percayalah akan janji Tuhan. Apa perkataan malaikat kepada Maria?
Mari kita memperhatikan, ada 4 perkataan malaikat kepada Maria. 4 perkataan malaikat yang diyakini Maria akan terjadi dalam hidupnya. Dan saya rindu juga, 4 perkataan ini juga kita yakini, itu juga menjadi perkataan untuk kita. Amin. Yang pertama, Tuhan menyertai engkau. Lukas pasal 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya Tuhan menyertai engkau malam ini? Kalau engkau percaya, angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Melanie, apakah engkau percaya Tuhan menyertai engkau? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya Tuhan menyertai? Aminkan perkataan Gabriel kepada malaikat juga menjadi perkataan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan menyertai engkau. Yang berikut yang kedua, perkataan apa yang diyakini oleh Maria. Dan Maria berkata, jadilah kepadaku seperti apa yang kau katakan. Malaikat berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang berikut yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Engkau memperoleh kasih karunia, engkau mendapat anugerah daripada Tuhan. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang saya katakan, dengarkan apa dan dengarkan apa yang saya katakan malam hari ini. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau mendapat anugerah pada malam hari ini. Dan yang berikut yang ketiga, malaikat berkata, Lukas 1 ayat 35, demikian firman Tuhan. Jawab malaikat kepadanya, lagi-lagi malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Berapa banyak di antara kita yang percaya Roh Kudus turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Dan kuasa Tuhan itu akan melakukan keajaiban mujizat dalam hidupmu. Amin. Engkau percaya? Lambaikan tanganmu, katakan amin. Amin pastor, saya percaya. Jadilah kepadaku seperti apa yang diberitakan pada malam hari ini. Itulah respons dari Maria. Aku hambamu, jadilah kepadaku seperti apa yang kau katakan. Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah yang mati akan menaungi engkau. Dan yang berikut yang terakhir. Malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada mustahil bagi Allah. Banyak hal yang membuat mungkin Anda ragu-ragu. Tapi hari ini saya berdoa, saya berharap biarlah keraguan-raguanmu menjadi keteguhan. Kebimbanganmu menjadi keyakinanmu pada hari ini, pada malam hari ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berapa banyak di antara kita yang mau meresponi seperti Maria. Aku ini hambamu, jadilah kepadaku seperti apa yang kau katakan. Saya percaya malam ini Tuhan bicara kepada kita melalui firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, juga saya perkatakan untuk Bapak Ibu Saudara pada malam ini. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut. Kuasa Allah yang maha tinggi datang kepadamu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau berkata seperti Maria, Tuhan, aku ini hambamu. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Kalau itu kerinduanmu, dan saya rindu,
Semua kita punya hati yang rindu. Mari, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Anak-anak, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Bapa, terima kasih Bapa. Saya percaya kepadamu. Saya percaya firman-Mu ya dan amin. Saya percaya janji untuk Maria, juga janji yang sama juga datang kepada saya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Tuhan menyertai saya. Saya tidak perlu takut. Kuasa Tuhan akan menolong saya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari terima janji Tuhan itu dalam hidupmu. Aminkan itu. Katakan, aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah seperti apa yang dikatakan kepadaku. Bapa, terima kasih Bapa untuk jemaatmu. Untuk umatmu di malam Natal ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ada pesan Tuhan untuk kami. Dan kami aminkan. Jadilah kepada kami. Jadilah kepada masing-masing kami. Jadilah kepada anak kami. Seperti yang disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba-Mu. Ini pujian dan syukur kami. Haleluya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saya percaya kita semua sudah mendapatkan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang begitu luar biasa sudah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saudaraku, ingat, kebimbangan, keraguan, apapun dalam kehidupan kita, Allah mampu dengan kuasanya yang besar, dengan kuasa supranatural. Dia sanggup mengubah itu semua menjadi suatu kepastian, menjadi suatu keyakinan yang teguh di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah berada di penghujung daripada ibadah malam Natal 2021 ini. Oleh sebab itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman bagi setiap kita. Pengumuman yang pertama, persembahan ibadah Natal malam ini dapat diberikan melalui mentransfer persembahan Anda, atau juga dapat dilakukan dengan cara men-scan QR Code yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Saudara sekalian juga bisa membawa persembahan pada malam hari ini pada hari Sabtu 25 Desember di gereja kita masing-masing. Pengumuman yang berikutnya, ibadah hari Natal Sabtu 25 Desember akan dilaksanakan. Yang pertama di GKRI Damai Sejahtera Batam pada pukul 9 pagi. Yang kedua di GKRI Bukit Zaitun Tiban Batam pada pukul 8 pagi. Ibadah ini pun dapat diakses melalui YouTube maupun Facebook, akun media sosial masing-masing gereja yang ada. Puji nama Tuhan, saudaraku, sebelum kita berpisah dalam acara ini, saya rindu untuk mengajak saudara sekalian, mari kita buka kedua tangan kita arahkan hati kita, dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah malam Natal 2021 ini dapat berjalan dengan luar biasa. Kami percaya pujian, penyembahan, pengagungan, dan firman Tuhan yang sudah kami terima dan yang sudah melawat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk itu semua, dan kami perkatakan biarlah kehidupan kami selalu memuliakan Tuhan, dan Tuhan pakai hidup kami sebagai rancangan Tuhan yang nyata dan sempurna. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, selamat menyambut hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.